Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Sarbianti, NIM 20250102094, kelas PBSC semester 5. Di sini saya akan menjelaskan video presentasi mengenai akuntansi manajemen syariah yang terdiri dari 6 materi. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu mengenai peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi manajemen. Apa sih akuntansi manajemen itu? Akuntansi manajemen adalah proses mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer atau pimpinan membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, yaitu berkaitan dengan pengguna informasi yang dituju. Informasi akuntansi manajemen ditujukan untuk membantu para manajer dalam perusahaan membuat keputusan bisnis yang terinformasi dengan baik. Sementara akuntansi keuangan ditujukan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Kemudian, tujuan akuntansi manajemen yaitu membantu manajer dalam perusahaan membuat keputusan. Akuntansi manajemen ini adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi kepada manajer untuk membantu mencapai tujuan bisnis. Kemudian, cara kerja sistem akuntansi manajemen, yaitu sistem akuntansi manajemen digunakan untuk memberikan informasi penting kepada manajemen yang digunakan dalam pengambilan keputusan operasional bisnis. Kemudian, keterbatasan akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu data berdasarkan akuntansi keuangan. Yang kedua, tidak komprehensif. Yang ketiga, data yang kadaluarsa. Dan yang keempat, membutuhkan biaya yang mahal. Kemudian, teknik dalam akuntansi manajemen yaitu analisis margin, analisis kendala, penganggaran modal, penilaian persediaan dan penetapan biaya produk, serta analisis dan perkiraan tren. Kemudian, akuntansi manajemen dan perkembangan bisnis. Dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian saat ini, perusahaan dalam aktivitas operasinya harus menerapkan integrasi proses bisnis, yang artinya perusahaan sekarang tidak hanya memperhatikan fungsinya sendiri-sendiri, akan tetapi dinamika pertumbuhan ekonomi juga yang senantiasa sejalan dengan perkembangan profesi akuntansi. Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian, peranan akuntansi manajemen dalam perusahaan yaitu menjadi alat untuk melakukan pendistribusian dan pengalokasian sumber dana publik kepada masyarakat secara tepat, adil, dan efisien. Pada saat ini, akuntansi manajemen tidak hanya sebagai penyedia data akuntansi untuk pengambilan keputusan, tetapi ia sudah semakin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, peran akuntansi manajemen di masa mendatang, yaitu dalam perubahan lingkungan bisnis di masa depan, aktivitas kerja sudah berfokus kepada tata kerja tim atau kelompok, bukan lagi mendasarkan pada tata kerja individual atau perorangan. Kegiatan pekerjaan akan melibatkan individu-individu secara fungsional. Materi kedua yaitu konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Apa sih itu konsep biaya? Konsep biaya adalah konsep biaya akuntansi yang melaporkan kalau seluruh perolehan item atau semacam peninggalan ataupun hal-hal yang dibutuhkan buat pengeluaran wajib dicatat serta ditaruh dalam pembukuan sebesar biaya perolehan. Kemudian, jenis-jenis konsep biaya.
Konsep biaya dibagi dalam beberapa jenis, yaitu konsep biaya dalam hal perawatan, konsep biaya dalam sifat beban, konsep biaya dalam hal ketertelusuran, konsep biaya ditinjau dari tujuannya, konsep biaya pembayar, dan konsep biaya variabilitas. Kemudian, pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya adalah salah satu sistem yang didesain untuk dapat menyediakan informasi bagi manajemen sebagai pengidentifikasian peluang-peluang penyempurnaan dan strategi. Kemudian, konsep dasar manajemen biaya dalam perusahaan, yaitu konsep nilai tambah, konsep akuntansi aktivitas, dan konsep biaya target. Macam-macam manajemen biaya: biaya bahan baku langsung dan tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, biaya tidak langsung lain, dan biaya per unit. Alur manajemen biaya yaitu perencanaan sumber daya, perkiraan biaya, penganggaran biaya, dan kontrol biaya. Proses manajemen biaya: plan cost management, estimate cost, determine budget, cost control. Manfaat manajemen biaya: perencanaan serta dapat mengendalikan suatu organisasi, peningkatan terhadap suatu pelacakan biaya, mengoptimalkan kinerja dari daur hidup suatu produk, dan dapat membuat sebuah keputusan, serta manajemen investasi. Tujuan manajemen biaya dalam bisnis: untuk dapat mengidentifikasi biaya aktivitas bisnis, untuk bisa mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas, serta nilai ekonomi aktivitas bisnis, dan membantu untuk menyempurnakan kinerja organisasi di masa depan. Elemen-elemen manajemen biaya: lingkungan pemanufakturan maju, just in time, total quality management, activity based management, akuntansi aktivitas, activity based costing. Prinsip manajemen biaya yaitu mengidentifikasikan biaya yang bernilai tambahan dan tidak bernilai tambah, melacak secara langsung biaya kegiatan tidak bernilai tambah, dan melacak secara langsung biaya signifikan pada suatu tujuan pelaporan biaya, menentukan pusat biaya untuk setiap kelompok kegiatan homogen, dan meningkatkan keterlacakan biaya dengan menggunakan suatu sistem ABC. Materi ketiga, cost volume dan profit analysis dan perencanaan laba atau profit planning. Apa itu cost volume dan profit analysis dan perencanaan laba atau profit planning? Analisis biaya volume laba atau CVP adalah suatu metode untuk menganalisis bagaimana berbagai keputusan operasi dan pemasaran akan memengaruhi laba. Analisis CVP memiliki banyak aplikasi, diantaranya: 1. Menetapkan harga jual produk dan jasa. 2. Memperkenalkan produk atau jasa yang baru. 3. Menggantikan sebuah peralatan. Dan yang keempat, menentukan titik impas. Elemen-elemen analisis cost volume profit. Yang pertama, analisis contribution margin. 2. Analisis operation leverage. 3. Analisis margin of safety. 4. Analisis break even point. Tujuan analisis cost volume profit yaitu untuk menentukan volume penjualan dan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai target laba. Kemudian, keuntungan analisis cost volume profit yaitu 1. Perencanaan keuntungan. 2. Bantuan dalam penyusunan anggaran fleksibel. Ketiga, penetapan tingkat tidak untung dan tidak rugi. 4. Perencanaan produksi. Apa itu perencanaan laba? Perencanaan laba adalah suatu perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam keuangan dan ukuran
kuantitatif lainnya yang di dalamnya ditentukan tujuan laba yang ingin dicapai perusahaan, kemudian manfaat dan keuntungan perencanaan laba. Yang pertama, menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. 2. Menyediakan akan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari semua perusahaan. 3. Menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atas identifikasi dan penyelesaian masalah. 4. Meningkatkan koordinasi. Apa itu biaya atau cost? Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Kemudian klarifikasi biaya, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya dalam hubungannya dengan volume produksi terdiri dari 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Materi keempat yaitu perencanaan laba multi-product entity. Pengertian perencanaan laba multi-product entity adalah suatu langkah awal dalam menjalankan suatu usaha sebelum menentukan dalam pengambilan keputusan. Kemudian perlunya merencanakan laba dan manfaat perencanaan laba. Yang pertama, jalannya perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada dalam kekuasaan perusahaan yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan perusahaan yang sulit dikendalikan. 2. Dalam menetapkan besarnya laba, perlu diperhatikan adanya keterbatasan, misalnya kapasitas mesin, jumlah tenaga kerja, penyediaan bahan baku. Dengan adanya keterbatasan tersebut, perlu direncanakan kombinasi jenis barang yang akan dibuat dan dijual, sehingga diperoleh laba yang optimal. Manfaat perencanaan laba yang pertama, memberikan pendekatan yang terarah dalam pemecahan masalah, kemudian mengarahkan pihak manajemen untuk secara dini mengadakan penalaan terhadap masalah yang dihadapi dan menanamkan kebiasaan pada organisasi untuk mengadakan telaah yang seksama sebelum mengambil keputusan. Langkah-langkah menyusun rencana yang pertama yaitu forecasting, meramalkan pekerjaan yang akan dilakukan dengan memperkirakan keadaan yang akan datang. Kemudian establishing objektif, menentukan hasil akhir yang hendak dicapai, dan programming, menetapkan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Apa sih pengertian break-even point? Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Manfaat dari BEP yaitu alat perencanaan untuk menghasilkan laba dan memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Bagaimana pengaplikasian rumus break-even point dalam perencanaan laba? Dapat kita lihat rumus, yaitu BIP laba sama dengan biaya tetap tambah target laba diper dengan harga per unit dikurang dengan variabel per unit. Kemudian kelemahan break-even point, yaitu yang pertama asumsi tentang linearity, kedua klasifikasi cost dan penggunaannya terbatas, dan yang ketiga jangka waktu yang pengguna. Materi kelima yaitu akuntansi manajemen syariah, analisis perilaku biaya. Pertama, pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah gambaran aktivitas perusahaan di mana aktivitas tersebut menunjukkan suatu kegiatan naik turunnya suatu operasional perusahaan. Kemudian klarifikasi biaya yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Kedua, biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas.
Kategori atau fungsi biaya variabel. Yang pertama yaitu biaya variabel membantu perusahaan membuat perencanaan, menentukan laba jangka pendek, dan mengendalikan sejumlah biaya perusahaan. Kedua, biaya variabel membantu pengambilan keputusan untuk kepentingan jangka pendek. Pengertian biaya semi variabel adalah kelompok biaya di mana dalam suatu item biaya atas total biayanya sebagian merupakan unsur komponen biaya tetap dan sebagian lagi merupakan unsur komponen biaya variabel. Kemudian pengelompokan biaya berdasarkan perilakunya, yaitu yang pertama analisis biaya bahan baku, kedua analisis biaya bahan baku tidak langsung, dan ketiga analisis biaya tenaga kerja, keempat analisis biaya tenaga kerja tidak langsung, dan analisis biaya overhead. Yang terakhir, materi ke-6 mengenai analisis pengambilan keputusan jangka pendek atau marketing aspect. Yang bagian A yaitu pengertian pengambilan keputusan adalah manifestasi sikap dalam merespon kenyataan yang terjadi. Apakah respon itu menghasilkan keputusan negatif atau positif? Jika ingin hasil keputusannya baik, maka terlebih dahulu memiliki sikap yang baik, karena sikap merupakan refleksi kognitif jiwa yang terdalam. Kemudian pengambilan keputusan jangka pendek atau tactical decision making adalah pemilihan alternatif yang harus segera dilakukan atau keputusan yang bersifat jangka pendek. Kemudian langkah-langkah pengambilan keputusan taktis menurut Hansen dan Mowen. Yang pertama, definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi beberapa alternatif. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan sikap alternatif yang layak. Keempat, hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Dan yang kelima, nilai faktor-faktor kualitatif membuat keputusan. Apa itu cost dan biaya relevan? Cost relevan adalah biaya masa yang akan datang yang berbeda besarnya pada setiap alternatif. Kemudian apa itu biaya relevan? Biaya relevan adalah biaya yang akan datang di masa yang akan datang dan biaya tersebut berbeda di antara alternatif yang ada. Kemudian sumber data yang digunakan dalam analisis biaya. Yang pertama, laporan laba atau rugi. Kedua, laporan biaya produksi. 3, laporan penjualan produk. 4, laporan kapasitas produksi maksimal. Kemudian, teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan yang diperkenalkan di dalam berbagai literatur cukup bervariasi, tetapi pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu teknik tradisional dan teknik modern. Kemudian metode pengambilan keputusan. Ada 4 metode pengambilan keputusan yang dianggap lazim dipergunakan dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama, yaitu metode rasional yang disebut juga sebagai model rasional. Adalah metode klasik yang secara implisit mencakup model birokratik dari pengambilan keputusan. Metode kedua adalah tawar-menawar atau incremental yang justru dipandang sebagai model paling mendasar dalam aktivitas politik, yaitu penyelesaian konflik melalui negosiasi. Metode ketiga yang disebut metode agregatif mencakup teknik Delphi dan teknik pengambilan keputusan yang berkaitan. Yang keempat, metode keranjang sampah atau non-decision making, model yang dikembangkan oleh Marsh dan Olson. Model keranjang sampah menolak model rasional, bahkan rasional inkremental yang sederhana sekalipun. Ia lebih tertarik pada karakter yang ditampilkan dalam pengambilan keputusan.
pada isu yang bermacam-macam dari peserta pengambilan keputusan dan pada masalah-masalah yang timbul pada saat itu. Sekian presentasi video dari saya mengenai akuntansi manajemen syariah, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.